Bab 1261, masuk ke dalam neraka lava. Penjaga gerbang neraka tidak berhak mencelakainya. Namun, jika Jenny mempermalukan dan menodai nama baik Agam, serta mencoba melarikan diri dari pengadilan, maka dia berhak untuk ikut campur. Penjaga gerbang neraka menarik rantai itu lagi, kemudian dia mencengkeram leher Jenny dan mematahkannya lagi. Rahanya hancur dan giginya patah. Jenny berteriak kesakitan. Pukul dia sampai mati. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Karena hidup Jenny telah berakhir. Semua orang tampak tercengang. Termasuk polisi. Mereka hanya bisa melihat tubuh Jenny melayang dan terpelanting ke sana kemari, tetapi mereka tidak bisa melihat siapa yang telah menggerakkannya. Kaki patah, lidah ditarik keluar, dan mata dicungkil. Jenny menderita penyiksaan dan pemukulan yang paling kejam. Keempat gadis lainnya begitu ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka gemetar, bahkan sampai mengumpul. Akhirnya setelah puluhan menit, tubuh Yamin dan yang lainnya menggigil sampai mati rasa. Jenny terbang puluhan meter dan menghantam tanah dengan keras. Dia sudah seperti daging busuk yang berdarah dan sekarat. "Tuan!" Penjaga gerbang neraka berlutut dengan satu kaki pada Agam di samping Jenny. Gambar-gambar yang terlihat di perpustakaan terus berkelabat di depan mata Agam. Sulit untuk menahan kemarahan yang membuncah di dalam hatinya. Agam menarik napas dalam-dalam dan kemarahan terpancar dari matanya. "Beri dia putusan akhir. Setelah dibakar oleh api karma, masukkan ke neraka lava dan jatuhi hukuman 10.000 tahun." Suara ini sepertinya berasal dari hukum langit dan bumi. Jenny yang sekarat masih memiliki sisa napas. Dia masih sadar. Dia tiba-tiba merasakan api menyala dari dalam tubuhnya. Tidak bisa ditahan. Tubuh itu seperti dilemparkan ke dalam magma, diikuti api yang menyembur keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Seketika, seluruh tubuhnya terbakar. "Ah!" Jeritanya yang menyayat hati bergema di seluruh langit saat api membakar tubuhnya. Gluduk. Suara guntur menggelegar, hujan yang dingin tiba-tiba turun dengan lebat disertai dengan angin dingin yang mulai berembus. Tampak seperti ingin membersihkan debu di langit. Teriakan melengking Jenny perlahan-lahan menghilang. Ketika api di tubuhnya padam, hanya tersisa tubuh hangus yang sudah tidak berbentuk. Seketika, jiwanya terhubung dengan penjaga gerbang neraka. Penjaga gerbang neraka sedikit membungkuk pada Agam. Sosoknya lalu menghilang bersama Jenny. PST. Udara terasa dingin disertai suara hujan dan kesunyian yang mencekam. "Ini..." Para polisi tercengang. Mereka di sini untuk menangkap penjahat. Namun, tahanan itu tidak tertangkap dan orang itu malah meninggal tepat di hadapan mereka. "Nak, siapa kamu sebenarnya?" Seorang polisi senior yang telah menangani kasus selama bertahun-tahun dan juga telah berhubungan dengannya dalam beberapa hal, bertanya sambil menatap Agam dalam-dalam. "Aku hampir sama seperti kalian." Agam tersenyum dan melirik keempat gadis lainnya. "Mereka juga kaki tangan Jenny. Bagaimana mengadili mereka itu urusan kalian." Mendengar itu, keempat gadis itu langsung pingsan seperti baru saja tersambar petir. Mereka seketika ambruk ke tanah dan menangis meratapi nasib. Pembakaran dan pembunuhan di panti asuhan membahayakan puluhan nyawa. Jika kejahatan dibiarkan, mereka akan terus mengulanginya dan tidak akan bertobat. Soal sekolah, pekerjaan, dan sebagainya tidak usah dipikirkan. Yang pasti hidup mereka telah berakhir di sini. Sisa waktu mereka adalah berada di dalam penjara dalam penyesalan tanpa akhir. Hukuman semacam ini mungkin terlihat agak berlebihan. Namun, jika bukan karena niat Isadora yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Hampir semua 37 anak mati dalam kebakaran. Anak-anak ini semuanya ditinggalkan. Apakah yang mereka lakukan salah? Tidak ada yang salah. Namun, mereka menderita siksaan dan bencana seperti itu. Ini tidak adil bagi mereka. Oleh karena itu, keempat gadis ini harus dihukum, meskipun itu hukuman sementara. Beberapa petugas polisi merapikan tulang-tulang dan membawanya pergi dari rumah duka. Kematian Jenny sangat menyedihkan. Mereka menduga itu ada hubungannya dengan Agam, tetapi mereka tidak memiliki bukti dan tidak bisa membawanya pergi. Apalagi Jenny sudah sangat keterlaluan dengan membakar dan membunuh orang karena kepentingannya sendiri. Lebih baik orang seperti itu mati daripada menimbulkan kejahatan bagi orang lain.
Yamin khawatir kejadian sebelumnya akan memengaruhi anak-anak. Jadi, dia mengumpulkan anak-anak. Ketika ditanya, mereka tidak melihat apa-apa. Kenyataannya, Agam sudah mempertimbangkan hal ini. Sebelum eksekusi Jenny, lapisan penghalang telah dipasang di depan anak-anak, menghalangi pandangan dan suara mereka. Oleh karena itu, anak-anak sudah pasti tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Isadora dilarikan ke rumah sakit. Agam menghubungi Yana dan memintanya untuk menjaga Isadora. Adapun Agam, penjahat utama yang menyebabkan ini adalah Kuntoro. Agam akan mengadilinya malam ini. Bahkan semua orang yang terkait dengan masalah ini, Agam tidak akan melepaskan satu pun. Setelah Agam meninggalkan panti asuhan, dia hendak menghubungi Master Leluhur Bintang. Ketika Master Leluhur Bintang menelpon dan berkata, "Tuan, bawahan saya telah menemukan lokasi keluarga Nayaka. Dia sedang makan malam dengan beberapa pengusaha di ruang VIP 9999 Hotel Ganasa." "Baik." Agam memutar ponselnya dengan cuek untuk melihat lokasi Kuntoro. Agam tiba-tiba teringat Jaud mengatakan bahwa ada makan malam yang tampaknya berlokasi di Hotel Ganasa. Agam tidak terlalu memikirkannya. Hari ini, pria bermarga Nayaka ini harus mati. Saat Agam menutup telepon, Master Leluhur Bintang sedikit panik. Tidak sedikit, tetapi sangat panik. Meskipun dia telah menjelaskan semuanya kepada Agam, hubungan mereka tidak mudah untuk dibersihkan. Jika orang bermarga Nayaka itu berbicara omong kosong di depan Agam, bukankah itu juga akan melibatkan dirinya? Makin Master Leluhur Bintang memikirkannya, makin dia berkeringat dingin. Dia tidak berani menunda dan langsung bergegas. Lantai tempat ruang VIP 9999 Hotel Ganasa berada, semuanya ditutup. Bahkan para pelayan didatangkan secara khusus dari organisasi profesional untuk melayani semua orang di dalam ruang VIP dengan baik. Di dalam ruang VIP, terdapat meja bundar besar yang diduduki oleh 30 hingga 40 orang. Jaud, Yuslan, dan yang lainnya hampir semuanya adalah petinggi dari Asosiasi Pedagang Indonesia berada di sana. Titus, Didit yang merupakan direktur grup Hadani, dan petinggi perusahaan besar lainnya juga berkumpul di sini. Sebagian besar dari mereka juga membawa kerabat mereka. Lagi pula, ini adalah permintaan berikut, tentu saja untuk menarik ketulusan. Kuntoro cukup terkenal di kalangan orang kaya. Didit dan Titus, keduanya bersama-sama mengundang Kuntoro untuk mendukung situasi dan meningkatkan peluang untuk bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. "Pak Jaud, Pak Didit, apa kita bisa minum-minum dan bersenang-senang hari ini? Pak Titus dan aku, serta beberapa rekan, telah mengatur 2 permainan untuk kalian. Hehe, kalian pasti akan puas." Didit mengibaskan tangannya dan tertawa. "Pak Didit, kita semua adalah teman lama. Tidak perlu terlibat dalam hal-hal mewah ini. Kami semua tahu situasimu. Kalau kami tidak tertarik padamu, kami tidak akan mengundangmu untuk datang makan malam," kata Jaud sambil tersenyum. Mata Didit, Titus, dan lainnya berbinar. Orang bijak hanya berbicara setengah dari kata-katanya dan membiarkan dirinya mengerti. Jaud dan yang lainnya telah menyetujui mereka untuk bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. Makanan malam ini adalah jamuan perayaannya. Bab 1262, memukul dia, aku ingin membunuhnya. Papi duduk tegak dengan tangan tersembunyi di bawah meja dan mengepal dengan penuh semangat. Grup Zetra ingin menjadi penguasa Asosiasi Pedagang Indonesia. Lalu, di masa depan, bukankah dia akan menjadi putri dari Asosiasi Pedagang Indonesia? Status ini sangat berbeda. Ini bisa dikatakan sebagai perubahan yang tidak dapat diukur. Setidaknya dalam lingkaran wanita muda kaya, dia pasti yang teratas. Jaud meminta orang untuk menyiapkan kontrak. Didi tertawa dan bangkit, dia berkata sambil tersenyum. "Ini adalah peristiwa membahagiakan yang langka. Mengapa kamu tidak membiarkan Kuntoro mengucapkan beberapa patah kata yang berisi harapan agar Asosiasi Pedagang Indonesia makin kuat? Hei, dasar. Kamu benar-benar punya banyak trik." Jaud tersenyum, dia tidak keberatan. Meskipun dia sama sekali tidak memedulikan Kuntoro, di luar kemampuannya, karakternya tidak baik. Dia jauh lebih buruk daripada Agam, tetapi dia tidak peduli, dia hanya ingin memenangkan hadiah. Kuntoro benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia minum teh, berkumur, dan cuci tangan. Kemudian, dia mengambil pena tinta yang disiapkan oleh Titus sebelumnya,
dan dia menahan pusat energi, lalu sambil menghela napas, dia menuliskan 4 kata. Sumber daya yang kaya. Baik. Didit dan Tides memimpin dengan bertepuk tangan. Namun, dia tidak tahu mengapa Kuntoro menggambar terlalu banyak jimat seperti itu. Bentuk hurufnya bengkok seperti menggambar jimat hantu. Jika bukan karena Didit yang memfokuskan matanya dan mengucapkan 4 kata, Gerald dan lainnya tidak akan mengetahuinya. Setelah beberapa hari berbasa-basi, kontraknya siap juga. Melihat waktu yang dibutuhkan untuk kontrak, Papi minum banyak anggur merah dan pergi ke kamar mandi ketika dia melihat debu berjatuhan ke lantai. Papi, mulai sekarang, kita adalah rekan kerja? Sonny tersenyum. Itu sangat aneh. Ini disebut partner. Papi sedang dalam suasana hati yang baik dan sedang merias wajahnya di depan pintu kamar mandi. Menurutmu, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memanggil Agam dan mengekspos identitasnya sebagai pembohong secara langsung? Kemudian, membiarkan Tuan Gerald menyelesaikannya secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Sonny menoleh. Dia tidak sabar untuk membunuh Agam. Kali ini, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik. Dia seorang badut yang sok. Bukankah dia akan mencoreng identitas kita jika kita mengundangnya dalam acara semacam ini? Papi mencemooh. Dia segera atau telah menjadi putri Asosiasi Pedagang Indonesia. Jadi untuk apa dia membuang waktu buat pembohong? Mulai sekarang, dia tidak akan melihatnya. Sonny tiba-tiba berseru sembari menunjuk orang yang turun dari lift. Dia bertanya dengan heran. Apa itu dia? Papi melihat ke belakang dan wajahnya seketika berubah muram. Mengapa pembohong itu datang ke sini? Mungkinkah dia diundang oleh Gerald? Namun, tidak ada yang diperbolehkan masuk sampai acara makan malam berakhir. Mungkinkah dia melihat unggahannya, jadi dia datang? Makin Papi memikirkannya, makin besar kemungkinannya. Wajahnya makin tidak enak dipandang dan matanya penuh dengan rasa muak serta kebencian. Benar-benar pengganggu yang sulit disingkirkan. Ketika Agam mendekat, Papi menyilangkan tangannya dan berkata dengan arogan. Apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun Paman Gerald mengenalkanku padamu, aku harap kamu dapat menyadari identitas dan posisimu dengan jelas. Terus terang, jangan tak tahu diri. Aku tidak sama denganmu. Minggir! Kata Agam perlahan. Ekspresi Papi membeku. Bukankah dia datang untuk mencari dirinya? Namun, dia segera menepis dugaan tersebut. Jika bukan datang untuk dirinya, lalu siapa yang dia cari? Dia telah melihat banyak trik pura-pura tidak peduli seperti ini. Dia tidak terpengaruh dengan ini. Kamu masih tidak menyerah? Lupakan saja. Aku mengerti kegigihanmu, tetapi kuperingatkan, segera pergi. Kamu tidak boleh berada di sini. Selain itu, izinkan aku memperingatkan kamu lagi. Orang-orang dari Asosiasi Pedagang Indonesia semuanya berkumpul di lantai ini. Jika kamu berani membuat masalah, bahkan Paman Gerald mungkin tidak dapat melindungimu. Dalam beberapa kata, Papi membawa dirinya ke dalam lingkaran Asosiasi Pedagang Indonesia, lalu menatap Agam dengan tatapan dingin dan arogan. Meskipun Agam akrab dengan Gerald, dia hanya mengenal Gerald seorang. Sementara Papi, dia akan menjadi eksistensi yang setara dengan Gerald. Loncatan besar dalam statusnya membuatnya sombong. Agam benar-benar mengabaikannya dan melewati Papi. Dia langsung menuju ruang VIP ke 9999. Papi sangat marah. Beraninya kamu mengabaikanku. Dia mulai akan menyerang ketika Sonny berkata, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Mari kita lihat bagaimana dia berakhir setelah masuk. Papi mengangguk. Dia menatap punggung Agam dan mengikuti. Karena kamu tidak mendengarkan peringatanku, maka bersiaplah untuk mati. Tides, Didit, dan yang lainnya melihat kontrak dengan cermat. Pintu terbuka. Tides tanpa sadar mendongak dan wajahnya sedikit berubah. Bagaimana pembohong itu bisa datang? Ketika Kuntoro melihat wajah Agam, wajahnya langsung memucat. Kemudian, dia langsung teringat bunga cahaya agung yang telah direnggut dan markasnya yang diambil. Ini membuatnya sangat marah. Meskipun kekuatan Agam sangat kuat, dia juga memiliki ketergantungannya sendiri. Gerald, Yuslan, dan lainnya terpaku. Bukankah Agam tidak datang? Mengapa dia ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk?
Didit mengerutkan dahi dan berteriak. Bagaimana orang luar bisa menerobos masuk? Dia segera menghubungi manajer hotel dan mengusirnya. Agam acuh tak acuh dan tatapannya tertuju pada Kuntoro. Aura kematiannya hampir meledak. Setiap orang yang hadir tercekat dan kesulitan bernapas. Kemudian, Agam melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dia tiba di depan Kuntoro dan langsung memukulnya. Bam! Terdengar suara teredam. Rahang Kuntoro hancur seketika, hidungnya bengkok, dan darah mengalir keluar. Pukulan ini membuat semua orang merinding ketakutan. Hati Papi berdegap kencang. Ruang VIP itu dipenuhi dengan tokoh-tokoh besar. Begitu Agam memasuki pintu, dia memukul Kuntoro di hadapan tokoh-tokoh besar. Dia masih memukul Kuntoro. Agam benar-benar mempermalukannya. Didit tiba-tiba bangkit, menggebrak meja, dan menunjuk dengan marah. Berhenti! Siapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul Kuntoro? Agam menatap Didit dengan tatapan dingin dan berkata, memukul dia? Kamu salah paham. Aku ingin membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Agam meraih leher Kuntoro dan mengangkatnya dengan kasar. Kaki Kuntoro menabrak meja bundar tebal dengan keras. Kuntoro berteriak kesakitan. Wajah Didit memerah dan dia menegur dengan marah. Kamu sudah gila! Tahukah kamu siapa Kuntoro? Cepat lepaskan dia! Namun, dia tidak menyadari bahwa Jawal, Yuslan, dan yang lainnya semua mengubah ekspresi wajah mereka saat ini. Tidus mengamati dengan cermat. Dia berpikir hanya Jawal yang mengenal Agam, sementara yang lain kesal melihat Agam menghancurkan makan malam. Dia tahu bahwa kesempatan untuk mengekspos Agam telah tiba. Dia segera bangkit dan berkata, Agam, jangan main-main. Lihat dengan jelas ini di mana. Ayah, apa yang kamu katakan tidak ada gunanya. Aku sudah mencoba membujuknya di depan pintu, tetapi dia tidak mendengarkanku. Cibir Papi. Melihat ekspresi orang-orang ini yang makin tidak enak dipandang, dia merasa lega. Meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Jawal, jika kamu membuat marah orang lain, Jawal tidak akan melindungimu. Agam mengabaikan perkataan orang-orang ini dan menatap Kuntoro dengan acuh tak acuh. Suaranya sepertinya berasal dari dunia bawah. Tahukah kamu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Kuntoro memuntahkan darah dari mulutnya dan berkata dengan mata tajam. Aku tahu kamu punya beberapa keterampilan, tetapi kalau kamu berani menyerangku, kamu akan punya karma yang besar. Bam! Pukulan lain menghantam wajah Kuntoro dan menyebabkan darah bercucuran keluar. Wajah Didit, Tidus, dan yang lainnya berubah suram. Anak muda ini tidak takut. Bab 1263, Asosiasi Pedagang mendukung Pak Agam. Aku sudah menyerangmu, lalu apa? Agam mencengkeram leher Kuntoro, kekuatan tangannya makin keras. Kuntoro tiba-tiba merasa terengah-engah, dia berteriak dengan marah. Aku sangat terkenal di lingkaran ibu kota kekaisaran. Orang-orang ini semuanya telah melewati restuku. Kamu tidak dapat membunuhku. Jika tidak peduli berapa banyak energi yang kamu miliki. Kamu tidak akan bisa keluar dari gerbang ini. Anak muda, jangan terlalu gegabah. Beberapa hal ada batasnya, jangan melebihi batas. Tidus berdiri dan mencibir. Paman Tidus benar. Sonny berkata dengan keras dan menjelaskan kepada Didit. Ayah, ingat aku pernah memberitahumu tentang seorang pria yang tidak sopan kepada Kuntoro dan berpura-pura menjadi master. Ya, itu dia. Didit memandang Agam dengan tatapan yang dingin. Dia berdiri dan berkata, Nak, jika kamu memukul Kuntoro di depan umum, kamu akan mempermalukan kami. Segera meminta maaf kepada Kuntoro. Selain Asosiasi Pedagang Indonesia dan yang lainnya, kekuatan lain juga melangkah maju. Kalian gila! Jawal akhirnya bereaksi, berkeringat dingin, dan menegur dengan marah. Tidus, Didit, apa kalian sadar apa yang kalian bicarakan? Mengenai reaksi Jawal, Tidus telah menduganya dan berkata dengan suara yang dalam. Pak Jawal, masalah ini adalah salahku. Aku belum mengatakan yang sebenarnya. Agam ini pembohong, dia tidak tahu apa-apa dan hanya bertindak kasar. Kamu, tertipu olehnya. Papi melanjutkan. Paman Jawal, jangan salahkan ayahku. Ayahku juga punya niat baik.
Orang bernama Agam ini adalah penguntit dan narsis. Dia perayu di mana-mana dan punya kepribadian yang buruk. Asosiasi Pedagang Indonesia tidak sejalan dengan yang keluarga Soehardi pikirkan. Meskipun ini akan membuat Jaold kehilangan muka, lebih baik menahan rasa sakit yang singkat daripada rasa sakit yang lama. Mungkin Jaold akan berterima kasih kepada mereka setelahnya. Jaold tergelincir dan hampir jatuh. Dia bersandar pada kursi, wajahnya memerah karena marah, dan pembuluh darah tampak pada lehernya. Dia bersusah payah untuk memperkenalkan Agam demi kebaikan Titus dan anaknya. Tetapi mereka menganggapnya sebagai pembohong, masih menyembunyikan ini darinya begitu lama. Apakah mereka ingin mati? Sudahlah. Jaold menarik napas dalam-dalam. Dia tidak peduli lagi. Bukannya tidak berperasaan, tetapi mereka memang ingin mati. Kamu tidak bisa menghentikannya. Hahaha! Melihat Jaold seperti ini, Kuntoro mengira dia takut, jadi dia tidak bisa menahan tawa sadisnya, dan berkata sambil menyeringai kepada Agam. Semua orang ada di pihakku, beraninya kamu mengusikku? Semuanya? Agam tersenyum dan berkata, siapa mereka? Tunjukkan, biar aku melihatnya. Agam, apa kamu masih tidak mau menyerah sekarang? Titus mencemooh. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dengan Jaold mendukungnya sehingga dia bisa melanggar hukum? Selain itu, Jaold tahu yang sebenarnya. Jadi bagaimana bisa terus melindunginya? Didit juga berdiri dan berkata, anak muda, jangan membohongi dirimu sendiri. Kamu pembohong, masih berani memukul Kuntoro. Menurutmu siapa yang akan mendukungmu? Anak muda, jangan keterlaluan dalam segala hal. Jika kamu membuat marah Kuntoro, kamu akan menanggung akibatnya. Pria lain berdiri dan berkata dengan keras, aku, Grup Yunji, berdiri di pihak Kuntoro. Aku dari grup Mandala juga akan berdiri di pihak Kuntoro. Anak muda, tetaplah rendah hati. Menurutmu siapa yang akan membantumu? Aku dari grup Kang juga berada di pihak Kuntoro. Grup Seli juga. Ini adalah kesempatan untuk merayu Kuntoro. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Papi menyilangkan tangannya, melihat situasi ini dengan tatapan dingin, dan menatap Agam dengan tatapan mengejek. Seringai muncul di sudut mulutnya yang menawan. Akhirnya dia tidak akan bisa berpura-pura lagi. Akankah topeng itu akhirnya terbuka? Apa jadinya kamu tanpa perlindungan kepala keluarga Soehardi? Masih berani mengejar nona muda ini? Bermimpilah. Keluarga Quest, dukung Pak Agam. Melihat situasinya yang berbeda dengan yang lain, suara dingin terdengar. Wow! Titus dan Didit semuanya melihat dengan heran. Melihat Yuslan yang menggunakan jas, berdiri. Saat ini, wajahnya sangat suram. Matanya sangat mengerikan. Titus tercengang, kapan keluarga Quest terlibat dengan Agam? Pak Yuslan. Titus baru saja akan berbicara, lalu suara lain juga terdengar. Keluarga Shibata juga mendukung Pak Agam. Seorang pria botak dengan wajah berotot berdiri, Arnold. Keluarga Lestari juga di pihak Pak Agam. Joseph berdiri, menatap Didit, dan berkata dengan nada dingin. Tentu saja, itu bukan keluargamu. Aku grup Tamara dan keluarga Wahyudin mendukung Pak Agam. Grup Henki tanpa syarat berdiri di pihak Pak Agam. Para tetua Asosiasi Pedagang Indonesia semuanya berdiri dan menyatakan posisi mereka. Didit, Titus, dan lainnya semuanya tercengang. Suasana dalam ruangan menjadi senyap. Paman Jaold, Paman Yuslan, apa yang kalian lakukan? Dia pembohong. Kata Papi tak percaya. Papi, kelak aku tidak akan lagi menjadi pamanmu. Hubungan persahabatan akan berakhir di sini. Kata Jaold dengan wajah suram. Titus berkata dengan panik. Pak Jaold, tolong jangan seperti ini. Itu hanya salah paham. Jangan marah, oke? Kesalahpahaman? Jaold menatap dengan marah. Apakah orang ini tidak tahu seberapa serius masalahnya? Yuslan dengan marah menegur. Titus, apa otakmu terbentur? Apa menurutmu itu adalah kesalahpahaman kecil? Ini sudah melewati batas kita semua. Jika bukan karena hubungan persahabatan, grup Zetra akan bangkrut besok. Tanpa Agam, Asosiasi Pedagang Indonesia sudah lama musnah. Bahkan mereka dan keluarga mereka tidak akan hidup. Agam tidak hanya menyelamatkan Asosiasi Pedagang Indonesia,
tetapi juga hidup mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah penyelamat yang terlahir kembali. Sekarang, Tidas dan orang-orang ini tidak hanya mempermalukan Tuan Agam sebagai pembohong, mereka juga membantu Kuntoro melawan Agam. Ini adalah hal yang berlawanan. Yang membuat mereka makin jengkel adalah mereka berpikir untuk menarik orang-orang seperti Tidas ke dalam Asosiasi Pedagang Indonesia dan menjadi bagian dari mereka sebelumnya. Untungnya, mereka tidak menandatangani kontrak. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada Agam. Tidas terkejut. Bibirnya pucat dan dia berkata, tidak boleh. Apa kalian semua telah ditipu? Ini. Diam! Arnold menegur dengan marah. Suara marah Arnold menggema di ruang VIP, mengejutkan orang-orang. Didit menelan ludah. Arnold, mari kita semua tenang dulu. Kalian semua tahu ketenaran Kuntoro. Dia berkata kalau orang ini adalah pembohong, jadi pasti ada dasarnya. Kalau tidak, periksa ulang. Jika ditipu, seluruh Asosiasi Pedagang Indonesia akan menanggung rasa malu. Didit tahu bahwa jika masalah ini tidak mereda dan jika gelar pembohong tidak diberikan kepada Agam, mereka pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Lalu, tidak bisa bergabung dengan Asosiasi Pedagang Indonesia. Kata-katanya membuat Joel dan semua orang marah. Apa kamu sudah selesai berbicara? Apa kamu tahu bencana besar yang dihadapi Asosiasi Pedagang Indonesia beberapa waktu lalu? Ya, tahu. Didit mengangguk dengan tatapan kosong. Hati yang lain tergerak. Mereka sudah tidak asing dengan masalah ini. Namun, tidak tahu bagaimana cara bertahan dari masa sulit dan mendapat setengah aset dari sumber daya Asosiasi Lajak Utara. Tunggu, mendengarkan nada ini, mungkinkah? Malam itu, kalau Pak Agam tidak bertindak, bagaimana kita bisa mengalahkan Asosiasi Lajak Utara? Bagaimana kita bisa bertahan sampai sekarang? Asosiasi Pedagang Indonesia? Itu bukan apa-apa di hadapan Pak Agam. Kalian berani menghina Tuan Agam, betapa konyolnya dirimu. Teguran marah Yuslan mengejutkan Didit dan yang lainnya. Pemuda inilah yang menyelamatkan Asosiasi Pedagang Indonesia.